Bab 81 Peningkatan Peralatan. Si Feng terkejut setelah membaca pemberitahuan sistem. Kesukaan Blackbeard terhadapnya naik menjadi 1000 poin, mencapai level terhormat. Sistem, selamat. Anda adalah pemain pertama yang mencapai Preferred Favorability dengan NPC. Menghadiahkan satu peti harta karun misterius besi. Keberuntungan benar-benar tidak bisa dihentikan begitu datang. Aku ingin tahu item apa yang akan keluar. Si Feng dengan tidak sabar membuka peti harta karun besi misterius. Di dalam peti harta karun, ada sebuah peralatan dan sebuah ornamen. Cape Pengejar Kegelapan, peringkat rahasia perak. Persyaratan peralatan, agility 70. Pertahanan 20. Kekuatan 4, kelincahan 8, daya tahan 4. Kecepatan gerakan 2. Evasion 6. Kemampuan tambahan, langkah senyap, memungkinkan pengguna untuk tiba di belakang target secara diam-diam. Jangkauan maksimal 40 yard. Pendinginan, 3 menit. Liontin Penerjemah, peringkat misterius besi. Tingkat 7. Persyaratan peralatan, intelijen 30. Kecerdasan 6, ketahanan 2. Magic damage meningkat sebesar 5%. Di masa sekarang, kedua peralatan ini bisa dibilang sangat langka. Itu terutama berlaku untuk Tanjung Pengejar Kegelapan. Cape sangat cocok untuk spesialis senjata, dan itu pasti akan meningkatkan kekuatan mereka saat digunakan. Sementara itu, Silent Steps merupakan kemampuan yang mirip dengan Instantaneous Movement of Mage dan Shadow Steps of Assassins. Itu adalah peralatan yang dimaksudkan untuk PK-1. Liontin Penerjemah bahkan lebih merupakan ornamen tingkat atas. Hanya berdasarkan peningkatan magic damage sebesar 5% saja, Mage bisa terus memakai pendan tersebut hingga level 20 tanpa tertinggal sedikit pun. Ayo berikan ornamen ini pada Blackie. Setelah beberapa pemikiran, Si Feng menganggap Blackie adalah orang yang paling dapat diandalkan saat ini, dan dia juga seorang mage. Adapun Cape, dia saat ini tidak dapat melengkapinya. Persyaratan 70 agility-nya terlalu tinggi. Paling tidak, Si Feng harus menjadi level 10 sebelum dia bisa melengkapinya. Melihat peralatan, Si Feng tiba-tiba teringat bahwa dia sudah level 5. Hanya dengan mengandalkan atribut Abyssal Blade, selain menambahkan 6 poin atribut gratis ke dalam kekuatan, dia sekarang dapat melengkapi peralatan set Silvermoon. Tepat di level 5, Si Feng mampu melengkapi peralatan set terbaik untuk pendekar pedang di bawah level 10. Atribut keseluruhannya benar-benar tanpa saingan, dan misi yang akan dia lakukan nanti akan menjadi jauh lebih mudah. Oleh karena itu, Si Feng menambahkan semua poin atribut gratisnya ke dalam kekuatan dan melengkapi 5 buah set Silvermoon. Juga, sekarang Si Feng adalah level 5, bakat penggunaan ganda pendekar pedang telah diaktifkan. Si Feng sekarang bisa menggunakan 2 pedang 1 tangan. Si Feng kemudian mengeluarkan Crimson Blade dengan peringkat perak rahasia, melengkapinya di sublengannya. Setelah melengkapi dirinya sepenuhnya, Si Feng terkejut ketika dia melihat atributnya sendiri. Ada sangat sedikit pemain dengan atribut seperti miliknya di semua domain dewa. Belum lagi set efek pada set equipment Silvermoon. Efek 1, kekuatan serang 15, pertahanan 30. Efek 2, HP meningkat 10%, Life Shield, tier 2 sedih setelah diaktifkan, buat Life Shield yang menyerap 60% dari kerusakan yang diterima, dengan 500 kerusakan maksimum yang diserap. Efek 3, damage yang diterima berkurang 10%, attack speed meningkat 10%. HP Si Feng sekarang mendekati 1000 poin. Dengan ketiga efek ini, dia bahkan lebih tanki daripada MT. Output kerusakannya telah menerima peningkatan yang lebih besar. Mengenakan baju besi putih keperakan, Abyssal Blade hitam pekat tergantung di satu sisi pinggangnya sementara Crimson Blade merah darah tergantung di sisi lain, Si Feng seperti pahlawan yang berkeliling dunia. Masih ada waktu sebelum bertemu dengan Gentle Snow, jadi Si Feng menerima 2 advanced quest dari Hammerstone Town. Itu semua adalah quest yang mengharuskannya untuk membunuh ular berkepala kembar level 10. Quest membutuhkan 20 Snake Gulls dan 30 Venomous Fangs.
Setelah menyelesaikan misi, si Feng akan bisa mendapatkan biji langka dan bahan penempaan. Bahan-bahan ini semua diperlukan untuk membuat peralatan dan senjata misterius besi, dan biasanya, mereka sangat sulit ditemukan. Setelah jogging selama lebih dari 20 menit, si Feng akhirnya tiba di sebuah oasis di gurun pasir putih. Ada sekelompok ular berkepala dua yang berputar-putar di dekatnya. Ular berkepala dua, peringkat umum. Tingkat 10. HP 950-950. Meskipun ular berkepala kembar memiliki HP rendah, rata-rata pemain level 10 tidak akan mampu melawan mereka sendirian. Biasanya, mereka membutuhkan bantuan untuk menghadapi monster-monster ini. Monster di Goddess Domain akan mengalami perubahan kualitatif begitu mereka mencapai level 10. Pola serangan mereka sangat fleksibel, dan mereka tahu cara bertahan dari serangan. Ini adalah ciri-ciri yang tidak akan Anda temukan pada monster biasa di bawah level 10. Tanpa banyak pengalaman pertempuran, rata-rata pemain akan merasa sangat sulit untuk memblokir atau menghindari serangan mereka. Terlepas dari ini, serangan mereka akan membawa keahlian khusus tambahan, dan sedikit perhatian akan membuat pemain kehilangan nyawa mereka. Adapun pola serangan Twin-Headed Snake, biasanya menyerang dengan salah satu kepalanya, sambil bertahan dengan yang lain. Karena itu, pemain solo akan kesulitan memberikan damage. Selain skill Fatal Fang yang dimilikinya, selama ia menggigit seorang pemain, mereka akan terkena racun dan kehilangan 50 HP setiap detiknya selama 15 detik. Jika mereka tidak menghilangkan racunnya, rata-rata pemain akan kehilangan nyawanya karenanya. Si Feng perlahan mendekati ular berkepala kembar. Bahkan sebelum dia mencapai jarak 20 yard, seekor ular berkepala dua setinggi orang dewasa meludahkan lidahnya, bergegas menuju si Feng. Sejak dia ditemukan, si Feng mengambil inisiatif untuk bergegas juga. Pisau angin. Abyssal Blade berubah menjadi seberkas cahaya hitam, menusuk ke arah titik vital ular berkepala kembar. Ular itu bereaksi dengan sangat cepat, salah satu kepalanya langsung menggigit pedang Abyssal, mencegah pedang Abyssal bergerak 1 inci pun. Sementara itu, kepalanya yang lain membuka mulutnya lebar-lebar, taring berbisanya yang tajam membocorkan racun hijau kebiruan saat menggigit si Feng. Tangan si Feng yang lain melambaikan Crimson Blade, senjata itu berubah menjadi garis merah saat menebas ular berkepala dua. Peng! Dia terjebak saat ular berkepala kembar mundur, dan kerusakan lebih dari 60 poin muncul di atas kepalanya. Di sisi lain, si Feng hanya kehilangan sedikit lebih dari 10 HP, dan dia tidak mundur bahkan 1 langkah mundur. Setelah itu, Abyssal Blade menebas ke arah perut ular berkepala dua yang tidak terlindungi, segera menyebabkan 96 kerusakan. Kebetulan, kemampuan Abyssal Blade, Doom Curse, dipicu, sangat mengurangi atribut Twin-Headed Snake. Namun, si Feng belum selesai. Dia terus menebas Crimson Blade, menusuk titik vital ular berkepala dua dan menyebabkan 112 kerusakan lagi. Pada saat ular berkepala kembar mulai bereaksi, HP-nya sudah berkurang setengahnya. Ketika salah satu kepala ular menggigit si Feng, dia mengelak ke samping, dan kakinya menginjak tanah, mendorongnya ke depan. Tindakannya mengejutkan kepala ular lainnya, membuatnya tidak bisa menyerang atau bertahan. Cincang ganda. Abyssal Blade dan Crimson Blade menusuk dalam ke perut Twin-Headed Snake. Si Feng kemudian tiba-tiba menarik mereka, menebas tubuh ular berkepala kembar dan meninggalkan 2 luka panjang. 2 kerusakan muncul di atas kepala ular berkepala kembar, 156 dan 132. Selain itu, ular tersebut juga mendapatkan bleeding debuff. Ular berkepala dua masih ingin membalas. Namun, sebelum bisa mencapai si Feng, ia mati kehabisan darah. Sistem, level 10 ular berkepala dua terbunuh. Selisih level 5. XP yang didapat meningkat 500%. Memperoleh 1000 XP. Ular berkepala kembar menyumbangkan gal ular ke si Feng. Si Feng tidak menggunakan banyak keterampilan selama seluruh proses pembunuhan, terutama hanya menggunakan serangan normal. Dia dengan mudah merawat monster level 10. Namun, si Feng masih belum puas. Itu terutama berlaku untuk serangan menusuk pertamanya. Ular berkepala kembar benar-benar memblokir serangan itu.
Kalau tidak, dia akan bisa membunuh ular berkepala kembar dengan serangkaian serangan terus-menerus. Si Feng kemudian mulai mencari target berikutnya. Setelah 1 jam, si Feng telah membunuh lebih dari 40 ular berkepala 2. Pengalamannya naik menjadi 81% dari level 5. Kecepatan levelingnya seperti roket, dan perolehan pengalamannya bahkan lebih cepat daripada peralatan tempa. Si Feng tidak bisa membantu tetapi memiliki perasaan campur aduk tentang hal itu. Dengan seluruh peralatan set Silver Moon selain 2 senjata tingkat atas, membunuh monster yang levelnya lebih tinggi menjadi sangat mudah. Jika situasinya berlanjut seperti itu, si Feng akan mencapai level 6 dalam waktu kurang dari 1 jam. Aku masih kehilangan 3 Snake Gulls dan 5 Venomous Fangs. Namun, semua ular berkepala 2 di daerah ini sudah mati. Mungkin butuh beberapa saat bagi monster baru untuk respawn. Si Feng mengamati sekelilingnya. Sebenarnya tidak ada satupun ular berkepala 2 yang hadir. Si Feng tidak punya pilihan selain lari ke tempat lain untuk menggiling ular berkepala 2. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, 3 ular berkepala 2 merayap keluar dari oasis. Di antara ketiganya, salah satunya memiliki kepala yang lebih besar dari 2 lainnya, dan juga terdapat tanduk di masing-masing kepalanya. Ini adalah Raja Ular yang berpatroli di wilayahnya. Elit langka, kan? Si Feng menjilat bibirnya ketika dia melihat Raja Ular berkepala 2, bibirnya menunjukkan senyum tipis. Elit langka bukanlah sesuatu yang sering ditemui seseorang. Itu akan muncul secara acak, dan kekuatannya sedikit lebih dari monster elit biasa. Tingkat penurunannya juga sangat bagus. Mampu bertemu seseorang bergantung pada keberuntungan. Babak 82 membunuh Raja Ular berkepala kembar. Raja Ular berkepala kembar, bersama dengan 2 bawahannya, perlahan merayap ke arah si Feng. Namun, itu tidak menemukan keberadaan si Feng. Ekornya bergoyang dengan tenang, dan kepalanya terangkat dengan bangga saat dia mengabaikan wilayahnya sendiri. Sementara itu, 2 ular berkepala 2 yang normal mengikuti Raja Ular dari dekat. Mereka tidak bertindak dengan bangga seperti Raja Ular, tetapi lebih seperti pengawal, tatapan dingin mereka menyapu sekeliling mereka. Selama ada tanda-tanda aktivitas, mereka akan segera menjadi pedang tajam raja mereka, membunuh semua musuh yang berbahaya bagi raja mereka. Dari saat Raja Ular berkepala kembar mendekati lokasinya hingga saat berbalik dan pergi, si Feng hanya menontonnya, diam-diam. Namun, si Feng tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, dia diam-diam mengikutinya, menggunakan observing eyes di atasnya, dan menunggu medan terbaik untuk memulai serangannya. Raja Ular berkepala 2, elit langka. Tingkat 10. HP 4000-4000. 2 penjaga ular berkepala kembar lainnya adalah monster biasa. Mereka berdua level 10, dan keduanya memiliki 1400 HP. Si Feng akan menghadapi 3 monster level 10 bersama-sama. Selain itu, bahkan ada elit langka di antara mereka. Meskipun si Feng dilengkapi dengan Silver Moon Set Equipment lengkap, dia masih perlu merencanakan dengan baik sebelum mengambil tindakan. Lagi pula, yang sedikit tidak bisa melawan banyak. Juga, ras ular memiliki kecepatan gerakan yang sangat cepat dan bahkan Raja Ular. Si Feng mengikuti Raja Ular berkepala 2 ke area yang dipenuhi batu pasir. Ada beberapa batu yang lebih tinggi dari seseorang di sini yang dapat digunakan untuk menghalangi penglihatan Raja Ular berkepala 2, jadi si Feng akhirnya mulai mengambil tindakan. Si Feng akan sangat dirugikan jika dia menghadapi ketiga ular berkepala 2 pada saat yang bersamaan. Jadi, dia perlu memisahkan mereka dan membunuh mereka satu persatu, dengan monster biasa yang diprioritaskan. Si Feng segera menggunakan Phantom Kill, membiarkan doppelgangernya tetap tinggal menunggu sementara dia mengambil alih. Si Feng menggunakan pedang angin, pedangnya menusuk penjaga ular berkepala 2 terdekat. Dengan penyergapan dan peningkatan kecepatan dari pedang angin, ular berkepala kembar tidak dapat bereaksi sama sekali terhadap serangan itu. 2 pedang si Feng segera menusuknya dari belakang, menyebabkan kerusakan 76 dan 61. Setelah itu, si Feng menggunakan double chop, menyebabkan 103 dan 89 kerusakan, dan meninggalkan penjaga ular berkepala 2 dengan efek pendarahan.
Si Feng dilengkapi dengan peralatan tingkat atas dan keterampilan tingkat tinggi. Bahkan jika penjaga ular berkepala kembar memiliki pertahanan yang tinggi, kerusakan yang disebabkan oleh si Feng sangat tinggi. Jika itu adalah pemain rata-rata level 5 yang menyerang penjaga ular berkepala kembar, dengan penekanan level dan pertahanan monster yang tinggi, mereka paling banyak akan menyebabkan 3 atau 4 kerusakan padanya. Penjaga ular berkepala kembar meraung kesakitan. Itu segera memutar kepalanya, menyerang si Feng. Penjaga ular berkepala kembar lainnya juga datang, menggigit si Feng. Si Feng sekarang menerima serangan dari dua sisi pada saat bersamaan. Si Feng sedikit tersenyum mendengar ini. Dia menggunakan kilat gemuruh, mengirimkan 3 kilatan guntur ke salah satu pengawal ular berkepala 2. Namun, penjaga ular berkepala kembar bereaksi sangat cepat, salah satu kepalanya diblokir, sementara yang lainnya menggigit si Feng. 3 garis guntur diblokir, menyebabkan kerusakan yang tidak signifikan. Saat taring berbisa ular hendak menggigit, si Feng menggunakan pari dan mengaktifkan Windwall. Setelah memblokir serangan, si Feng segera berbalik dan lari. Penjaga ular berkepala kembar secara alami tidak akan melepaskan musuh yang membuat mereka marah. Merayap dengan kecepatan tinggi, mereka mengejar si Feng. Adapun Raja Ular berkepala 2 yang tidak terluka, orang bisa melihat kemarahan mendidih di matanya yang dingin. Itu juga merayap dan mengejar si Feng. Namun, tepat setelah Raja Ular berkepala kembar bergerak beberapa meter, doppelganger si Feng menggunakan Windblade dan menyerbu Raja Ular berkepala kembar. Doppelganger menebas leher Raja Ular berkepala 2, menyebabkan 24 kerusakan. Raja Ular berkepala kembar sangat marah dengan serangan ini. Dengan kecepatan petir, Raja Ular berkepala 2 menggigit doppelganger. Saat tujuan doppelganger telah tercapai, itu juga mengaktifkan Windwall, berbalik dan pergi. Sekarang, pengawal ular berkepala 2 dipisahkan dari Raja Ular. Meskipun 2 penjaga ular berkepala kembar itu tangguh, tanpa dukungan raja mereka tidak dapat menahan serangan sengit si Feng. Satu gerakan demi satu, pedang si Feng akan selalu menyerang titik vital pengawal ular berkepala 2. Lagi pula, Silver Moon Set Equipment bukan hanya untuk pertunjukan. Saat ini, agility si Feng melebihi 60 poin. Bahkan jika penjaga ular berkepala kembar bisa bertahan melawan salah satu serangan si Feng tepat waktu, mereka masih akan terkena pedangnya yang lain. Setiap pedang yang mendarat akan menghilangkan 60 hingga 70 HP, sementara critical hit sesekali akan menyebabkan lebih dari 150 kerusakan. Serangan pedang si Feng seperti angin kencang yang lewat. Serangan pedang terus-menerus mendarat di 2 penjaga ular berkepala 2, menyebabkan HP mereka jatuh dengan gila-gilaan. Dalam beberapa saat, kedua pengawal ular berkepala kembar menghembuskan nafas terakhir mereka. Setelah menjerah tetes, si Feng bergegas ke Raja Ular berkepala 2. Saat ini, HP doppelganger telah turun di bawah 30%. Itu melelahkan sendiri mencoba menjabarkan Raja Ular berkepala 2. Serangan rare elit sangat cepat. Itu akan, dari waktu ke waktu, mengeluarkan kabut beracun, menyelimuti area yang luas dengannya. Doppelganger hanya memiliki 50% dari atribut tubuh asli, sehingga hanya bisa bertahan dan melarikan diri secara konstan. Kalau tidak, itu sudah lama mati. Namun, sekarang tubuh aslinya telah tiba, doppelganger tidak perlu lagi menjebak Raja Ular berkepala 2. Si Feng segera menggunakan tebasan 9 naga, menembakkan 9 hantu dari Abyssal Blade. Si Feng kemudian menggunakan Defensive Blade, jangkauan serangannya sangat meningkat. Dia hanya bisa menyerang dari jauh saat menghadapi Raja Ular berkepala 2 yang mampu memuntahkan kabut beracun. Jika dia memasuki huru-hara dengan Raja Ular berkepala 2, dia tidak akan bertahan 20 detik. Bahkan jika dia mengaktifkan semua keterampilan penyelamat hidupnya, dia tetap tidak akan selamat. Raja Ular berkepala 2 sangat licik. Saat menghadapi si Feng, salah satu kepalanya bertahan dari serangan si Feng sementara kepala lainnya terus-menerus menyerang doppelgangernya, tidak memperhatikan si Feng sendiri. Setelah 3-4 pukulan, doppelganger tidak bisa lagi menahannya, menghilang. Sementara itu, HP Raja Ular berkepala kembar masih di atas 70%.
Kepalanya yang lain sekarang menoleh untuk menatap Si Feng. Itu membuka mulutnya, memuntahkan seteguk racun. Racun itu seperti anak panah saat ditembakkan ke arah Si Feng. Ekspresi Si Feng tiba-tiba tenggelam. Tubuhnya mengelak ke samping, menghindari racun. Saat cairan beracun itu mengenai batu pasir, cairan itu segera melewatinya, meninggalkan lubang besar. Ini adalah asam korosi Raja Ular berkepala dua. Jika seseorang memblokirnya, meskipun senjata rahasia perak mungkin masih baik-baik saja, senjata biasa akan segera meleleh. Adapun senjata perunggu, daya tahannya, setidaknya, akan berkurang setengahnya dan menerima 2 pukulan dari corroding acid akan mengubahnya menjadi memo. Sedemikian rupa, 1 orang dan 1 ular mulai menjaga jarak antara satu sama lain, menyerang dan menghindar. Si Feng dengan gila menebas pedangnya, garis demi garis cahaya pedang memenuhi area itu. Sementara itu, 2 kepala Raja Ular berkepala 2 memuntahkan racun tanpa henti, meninggalkan lubang yang tak terhitung jumlahnya. Dari waktu ke waktu, itu juga akan mengisi area yang luas dengan kabut beracun, bahkan tidak menyisakan sehelai rumput pun. Dari waktu ke waktu, Si Feng akan diracuni selama pertempuran. Setelah lebih dari 10 menit pertempuran terus-menerus, meskipun Si Feng terus-menerus meminum ramuan regenerasi dasar segera setelah cooldown selesai, sisa HP-nya hanya tinggal 8%. Sementara itu, Raja Ular berkepala 2 masih memiliki sisa 14% dari HP-nya. Melihat HP mereka berdua rendah, Raja Ular berkepala 2 itu menunjukkan ekspresi menyeramkan. Ukurannya sedikit bertambah 1 kali lipat, lalu, tiba-tiba, ia melompat ke udara. Salah satu kepalanya membuka lebar mulutnya, memperlihatkan taring beracun seputih salju, sementara kepala lainnya memuntahkan kabut beracun. Raja Ular berkepala kembar menggunakan pola serangan yang berisi serangan dan pertahanan, dan selama Si Feng mendekatinya, dia akan terjebak dalam kabut yang berbahaya. Keluar semua sekarang? Saat ini, Si Feng paling baik menahan kabut beracun selama 3 detik atau menerima 1 serangan dari Raja Ular itu sendiri. Oleh karena itu, Si Feng mengeluarkan sebotol ramuan regenerasi dasar dari tasnya, menelannya dan memulihkan 180 HP. Di sisi lain, Si Feng mengeluarkan gulungan polimorf. Saat Raja Ular berkepala 2 hendak mendarat, dia segera berubah menjadi domba. Kilat gemuruh. Mencacah. Cincang ganda. Pemecah bumi. Setelah serangkaian serangan, Raja Ular berkepala 2 hanya memiliki sisa 5% dari HP-nya. Namun, itu telah berubah kembali ke bentuk aslinya, sementara sekelilingnya dipenuhi kabut beracun. Kecepatan pemulihan Raja Ular berkepala 2 meningkat 2 kali lipat saat berada di dalam kabut, sementara musuhnya akan kehilangan HP mereka secara gila-gilaan. Si Feng segera mundur, menggunakan Abyssal Beam pada Raja Ular berkepala 2. Si Feng kemudian mengeluarkan gulungan sihir tingkat 1, bom api berkelanjutan, dan mulai melantunkan mantra. 5 bola api besar menghantam tubuh Raja Ular berkepala 2, menghilangkan sisa HP-nya. Raja Ular berkepala kembar menjatuhkan 4 benda saat ia mati. Sistem, Raja Ular berkepala 2 terbunuh. Selisih level 5. XP yang didapat meningkat 500%. Memperoleh 5000 XP. Si Feng akhirnya melonggarkan napasnya. Seperti yang diharapkan, elit langka level 10 sangat sulit untuk dihadapi. Jika dia tidak memiliki Silver Moon Set Equipment dan Tier 1 Magic Scroll, dialah yang akan mati dalam pertempuran ini. Untungnya, Si Feng membunuhnya. Di antara 4 item yang dijatuhkan, ada level 8 Mysterious Iron Staff, Song of Life, yang ditujukan untuk clerics. Atribut keseluruhannya cukup bagus, dan itu juga meningkatkan level keterampilan pemulihan sebesar 1. Itu benar-benar staff tingkat atas. Item selanjutnya adalah Bronze Cross Shield level 10 dengan atribut rata-rata. Namun, perisai dianggap sebagai barang langka, jadi sudah cukup bagus untuk menjatuhkannya. 2 item terakhir adalah empedu Raja Ular dan kulit Raja Ular. Keduanya adalah bahan langka untuk membuat poison dan leather armor. Item quest sudah dikumpulkan, jadi setelah istirahat, Si Feng kembali menyerahkan quest. Dia memperoleh bahan penempaan langka,
dan pengalamannya meningkat menjadi 91% dari level 5, hanya sedikit lagi sebelum mencapai level 6. Melihat waktu, tidak lama sebelum waktu pertemuan yang diatur. Jadi, Si Feng mulai menuju area level 8, Hissis Canyon. Bab 83 Pertemuan Kedua. Hissis Canyon, surga di bumi, itu adalah tempat yang dipenuhi tumbuhan hijau subur. Beberapa aliran air mengalir melalui ngarai, sementara kawanan burung terbang di langit di atas. Hutan juga dipenuhi dengan suara ratusan burung yang saling bertengkar. Meskipun tempat ini indah, saat ini tidak ada satupun pemain yang datang ke sini untuk naik level. Lagi pula, pemain dengan level tertinggi saat ini hanyalah level 6. Biasanya, mereka akan naik level dengan aman di area level 6 atau level 7. Hissis Canyon adalah area monster level 8, dan monster level 9 bahkan dapat ditemukan di area dalam. Untuk waktu yang singkat, tidak akan ada pemain yang mengganggu tempat ini. Lebih penting lagi, Si Feng ada di sini untuk quest unik, Benteng Baja Barutia. Quest ini sangat penting baginya untuk mendirikan persekutuan masa depannya. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, pemain yang menyelesaikan quest unik ini, hanya dengan mengandalkan hadiah quest saja, meningkatkan status persekutuan kelas 2 menjadi kelas 1. Namun, sekarang Si Feng telah menerima quest unik ini, dia akan menggunakannya untuk menguntungkan persekutuan yang akan dia dirikan. Setelah memasuki ngarai, Si Feng menggunakan topeng iblis untuk mengubah penampilannya sendiri. Dia mengubah Silver Moon Set Equipment berwarna putih keperakan menjadi setelan set equipment hitam pekat yang bersinar. Itu bisa disebut peralatan set Black Moon. Si Feng juga mengubah wajahnya menjadi salah satu pria yang lebih tua, usianya sekitar 26 hingga 27 tahun. Dia kemudian mengenakan jubah hitam, wajahnya tersembunyi di dalam jubah. Sekilas, penampilannya memancarkan rasa misteri yang kuat, membuat orang lain mengira dia adalah pria yang punya cerita. Bangun Si Feng agak mirip dengan Night Ranger. 1. Hanya saja dia memiliki 2 pedang panjang yang tergantung di punggungnya daripada busur hitam sederhana. Selain itu, Si Feng bukan dari ras Night Elf. Sekarang Si Feng telah menyamar, tidak ada yang bisa mengenali siapa dia. Bahkan dengan mata tajam Snow lembut, mustahil baginya untuk mengenalinya. Sesampainya di lokasi pertemuan, Si Feng menemukan Gentle Snow dan kelompoknya belum tiba. Si Feng memanggil pemberitahuan sistem, melihat kondisi penjualan desain tempat kali ini. Sudah terjual habis? Si Feng melihat serangkaian notifikasi, matanya hampir bersinar. Ada lebih dari 10 notifikasi dari rumah lelang, dan masing-masing dari mereka memberitahu dia bahwa dia mendapat peningkatan sekitar 3 koin emas. Si Feng melelang total 20 buah desain penempaan, namun dijual dengan harga rata-rata 3 koin emas. Orang bisa membayangkan betapa putus asanya persekutuan ini. Namun, dibandingkan dengan harga 3 koin emas, persekutuan yang membeli desain penempaan ini juga dapat, dengan sangat cepat, mendapatkan uang itu kembali. Goddess Domain baru secara resmi dimulai 3 hari yang lalu. Seiring dengan bertambahnya waktu, akan semakin banyak orang yang bergabung dengan Goddess Domain. Jumlah pemain baru bahkan bisa melebihi jumlah pemain lama. Para pemain baru ini adalah konsumen utama, dan persediaan Glimmer Chest Strates level 3 tidak akan mampu memenuhi permintaan. Dalam waktu singkat, nilai Glimmer Chest Strate tidak akan terdepresiasi, bahkan nilainya bisa meningkat. Namun, tujuan Si Feng telah terpenuhi, jadi dia tidak lagi berencana untuk membuat lebih banyak desain tempat Glimmer Chest Strate untuk mendapatkan uang. Saat ini, tasnya berisi lebih dari 50 koin emas. Koin ini adalah keseluruhan dari dana cair lebih dari 10 guild besar. Jika Si Feng menggunakan semua itu untuk mengoperasikan persekutuan, seberapa hebatkah ini? Sayangnya, uang bukanlah satu-satunya hal yang dibutuhkan untuk mengoperasikan persekutuan. Si Feng mengeluarkan 20 koin emas dan mendaftarkannya di pusat perdagangan virtual. Lagi pula, dia tidak bisa begitu saja menyimpan semua koin emas itu. Jika dia melakukan itu, dia akan membuang-buang uang. Berdasarkan harga jual saat ini, 20 koin emas ini bernilai 180.000 kredit. Si Feng tidak membayangkan semuanya akan berjalan begitu lancar.
Dia mendapatkan begitu banyak kredit hanya dalam 3 hari yang singkat. Namun, jika dia ingin memulai lokakarya yang bagus, uang sekecil itu masih belum cukup. Untuk memulai bengkel bayangan, Lan Hailong menginvestasikan 5 juta kredit sejak awal. Di bulan berikutnya, dia bahkan menginvestasikan lebih dari 10 juta kredit. Bisa dibayangkan berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk memulai sebuah lokakarya, belum lagi guild dengan ribuan atau puluhan ribu anggota. Namun, setelah lokakarya dan persekutuan didirikan, segalanya akan sangat berbeda. Bagi sebuah persekutuan, ratusan ribu kredit bukanlah apa-apa. Si Feng masih perlu mendapatkan banyak uang. Oleh karena itu mengapa si Feng memilih untuk bekerja dengan Gentle Snow secara diam-diam? Apakah kamu api hitam? Sebuah suaranya seperti batu giok yang jatuh ke tanah datang dari belakang si Feng. Si Feng berbalik, menemukan sosok cantik Gentle Snow berjalan mendekat sambil mengukurnya. Meskipun ini adalah pertemuan kedua mereka, dia masih belum terbiasa dengan tatapan penuh perhatian Gentle Snow. Dengan nada yang agak dalam, si Feng berkata, "Benar. Saya." Mendengar jawaban si Feng, apalagi menerima informasi yang membuktikan identitas Black Flame, mata indah Gentle Snow terfokus. Dia diam-diam menggunakan skill pengamatan. Tiba-tiba, Snow lembut menatap kosong. Dia tidak dapat membedakan nama si Feng. Informasi itu hanya menunjukkan dia sebagai level 5 yang tidak diketahui. Gentle Snow awalnya berpikir bahwa Black Flame hanya memiliki skill menempa yang bagus, banyak pertemuan yang beruntung, strategi yang unggul, dan skill bermain game yang relatif bagus. Dia tidak pernah membayangkan bahwa keterampilan bermain Black Flame bukan hanya kebaikan rata-rata. Dia benar-benar ahli tingkat atas. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan barang bermutu tinggi. Barang khusus yang bisa menyembunyikan identitas seseorang, bahkan Ouroboros tidak memiliki satupun barang semacam itu. Mereka juga belum pernah mendengar tentang persekutuan kelas 1 lainnya yang mendapatkannya. Sementara itu, pria misterius di depannya tidak hanya memiliki barang seperti itu, tetapi Gentle Snow juga bisa merasakan kekuatan yang kuat yang terpancar dari peralatan yang dia kenakan. Meskipun efek khusus peralatan itu tersembunyi, pandangan sekilas pada peralatan yang dibuat halus dan tanda magis yang melingkarinya memberitahu Gentle Snow bahwa itu adalah satu set. Faktanya, peralatan Black Flame mungkin tidak lebih buruk dari miliknya. Peralatannya diperoleh melalui upaya pihak elit di belakangnya. Berapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk mendapatkannya? Bagaimana pria di depannya mendapatkan perlengkapan sebagus itu? Salju lembut dengan penuh perhatian menatap si Feng. Dia bahkan mulai curiga apakah Black Flame adalah pemain atau pemimpin organisasi misterius atau bukan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki sumber daya keuangan dan fisik untuk melaksanakan semua tugas itu? Gelarnya sebagai Chief Forger bahkan diakui secara terbuka oleh para pemain Star Moon Kingdom. Hanya melakukan tugas-tugas seperti penempaan dan pengorganisasian akan menghabiskan sebagian besar waktunya, jadi bagaimana mungkin dia mendapatkan peralatan yang bagus? Halo, saya dipanggil Gentle Snow, wakil pemimpin pertama Ouroboros. Gentle Snow mengulurkan tangannya yang putih giok dengan sikap yang sangat formal. Itu berbeda dari pertemuan biasa ketika Si Feng pertama kali bertemu dengannya, di mana dia menganggap Si Feng dengan sikap superior. Anggota partai di belakang Gentle Snow semuanya terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan pemimpin mereka akan mengambil inisiatif untuk berjabat tangan dengan orang lain. Apakah pria yang lebih tua di depan mereka ini begitu kuat sehingga memerlukan formalitas seperti itu? Zhao Yueru, yang berdiri di belakang Gentle Snow, terus-menerus menilai Si Feng dengan matanya yang indah. Sebelum pertemuan ini, rangkaian pertunjukan Si Feng telah membuatnya sangat tertarik padanya. Sekarang dia bertemu dengannya secara pribadi, dia menemukan bahwa seluruh tubuh Si Feng memancarkan perasaan dewasa dan tenang, menyebabkan orang lain memperhatikannya secara tidak sengaja. Sekarang bahkan Gentle Snow telah memberikan persetujuannya, Zhao Yueru memiliki kesan yang sedikit lebih baik tentang dia. Halo, kamu bisa memanggilku sebagai Black Flame. Tidak ingin bertindak terlalu menyendiri, Si Feng berjabat tangan dengan Gentle Snow. Dia menemukan bahwa tangannya sangat lembut dan halus seperti yang diharapkan. Jika Black Ye mengetahui kejadian ini,
kemungkinan besar dia akan menjabat tangan Si Feng, lalu tidak mencucinya selama 3 hari. Alasan mengapa Si Feng tidak sepenuhnya mengubah penampilan Silvermo on-set equipment adalah untuk membuat kagum dan mengintimidasi mereka. Melihat hasil yang memuaskan, Si Feng langsung ke intinya dan berkata, "Saya telah menghubungi Anda kali ini untuk bekerja sama dengan Ouroboros Anda. Saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang ini?" Tentunya kami sangat menyambut baik. Jika Anda bersedia menjadi kepala pemalsu Ouroboros kami, sebutkan saja harga Anda, kata Gentle Snow dengan percaya diri. Dia menduga bahwa Si Feng akan menuntut harga selangit. Namun, selama mereka berhasil memburu Si Feng, maka semuanya akan sia-sia. Selain itu, dengan pengaruhnya saat ini, memuaskan nafsu makan Si Feng bukanlah masalah sama sekali. Nona Snow, saya pikir Anda salah paham tentang sesuatu di sini. Saya tidak akan bergabung dengan persekutuan Anda. Sebaliknya, saya akan menggunakan status yang sama untuk bekerja sama dengan persekutuan Anda. Jika Nona Snow tidak dapat memperjelas masalah ini, kami tidak perlu melanjutkan diskusi ini. Selesai berbicara, Si Feng berbalik untuk pergi. Bab 84 Aliansi Cakrawala. Melihat Si Feng hendak pergi, anggota dari Ouroboros tercengang. Sebenarnya ada seorang pria yang akan memperlakukan Gentle Snow sedemikian rupa. Dia bahkan membuang kesempatan untuk bekerja dengan Ouroboros tanpa ragu. Zhao Yueru panik, kata-katanya tertahan di mulutnya. Dia hampir ingin menahan Si Feng dan menengahi di antara mereka. Bahkan Gentle Snow yang bijak belum berbicara. Jika Zhao Yueru mengambil tindakan sendiri, sikapnya yang menonjol mungkin akan memperburuk situasi. Jadi, tanpa pilihan yang lebih baik, dia hanya menarik lengan Gentle Snow, diam-diam mengingatkannya. Namun, apa yang tidak diketahui Zhao Yueru adalah bahwa Gentle Snow sama-sama terpana. Dia tidak membayangkan bahwa tujuan Si Feng sejak awal bukanlah untuk bergabung dengan Ouroboros tetapi untuk bekerja sama dengan mereka dalam kedudukan yang setara. Namun, apakah Si Feng memiliki kualifikasi untuk melakukannya? Ouroboros tidak sesederhana kelihatannya. Itu adalah raksasa di dunia game virtual. Sumber daya yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh pemain biasa. Untuk dapat bekerja sama dengan Ouroboros dengan status yang setara, paling tidak, mereka harus menjadi guild kelas 1 secara setara. Di sisi lain, pria sebelum Gentle Snow ingin bekerja sama dengan Ouroboros dalam kedudukan yang setara seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Agar dia begitu percaya diri, apakah pria ini benar-benar memiliki semacam kekuatan tersembunyi yang berdiri di belakangnya? Ini juga bukan suatu ketidakmungkinan. Mampu melakukan serangkaian hal ini, selain mendapatkan peralatan seperti itu, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan seseorang dalam waktu sesingkat itu. Black Flame pasti memiliki dukungan kekuatan besar. Itulah satu-satunya cara dia mampu menyebabkan persaingan ganas yang sedang terjadi saat ini. Menurut statistik persekutuan mereka, pendapatan yang diperoleh Api Hitam dari penjualan desain penempaan melebihi 60 koin emas. Sementara itu, dana cair dari persekutuan kelas 1 saat ini bahkan tidak melebihi 3 koin emas. Jika uang ini digunakan dengan benar, itu akan memungkinkan persekutuan kelas 1 untuk mengungguli persekutuan kelas 1 lainnya secara instan. Menjadi super guild tidak akan menjadi masalah. Tiba-tiba, Gentle Snow merasa menggigil di punggungnya. Sebagai wakil pemimpin Ouroboros, dia benar-benar gagal menyadari kekuatan tersembunyi yang begitu besar. Namun, untuk kekuatan yang tidak diketahuinya, orang bisa membayangkan seberapa dalam kekuatan ini bersembunyi. Untungnya, dia dapat menemukannya sekarang. Apakah mereka teman atau musuh tetap tidak diketahui. Mohon tunggu. Gentle Snow mendesak Si Feng untuk tetap tinggal, berkata, kamu juga harus tahu bahwa Ouroboros kita adalah persekutuan kelas 1. Tidak banyak kekuatan di luar sana yang memiliki kualifikasi untuk bekerja bersama kami. Jika Anda dapat membuktikan bahwa Anda memiliki kemampuan dan modal dan bahwa proposal Anda akan membawa manfaat besar bagi Ouroboros, maka kita dapat mencapai kesepakatan. Ouroboros memang memiliki nada yang sangat besar. Anda harus tahu bahwa persekutuan kelas 1 yang dapat saya pilih untuk bekerja sama tidak hanya terbatas pada Anda.
Si Feng berbalik dan menatap Gentle Snow, bertindak seolah-olah dia sama sekali tidak menempatkan Ouroboros di matanya. Setelah itu, dia mengambil salah satu dari desain tempa peralatan besi misterius level 10 yang dia beli dari Black Bear, melambaikannya di depan wajah Gentle Snow. Dia kemudian berkata sambil mencibir, "Saya ingin tahu pemikiran apa yang akan Anda miliki setelah melihat ini. Apakah Anda pikir saya memiliki kualifikasi yang cukup? Bagaimana mungkin?" Snow lembut tidak percaya apa yang dilihat matanya. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Bagaimana Anda mendapatkan desain penempaan besi misterius level 10? Saat ini, bahkan desain tempa Glimmer Chestplate level 3 sedang diperebutkan secara gila-gilaan. Nilai desain tempa di tangan Si Feng saat ini tidak bisa dibayangkan. Bagi elit guild, desain penempaan Glimmer Chestplate level 3 tidak terlalu berguna. Tujuan utama persekutuan memperolehnya hanyalah untuk mendapatkan uang dan mengasuh pemalsu mereka sendiri, meningkatkan keuntungan yang dimiliki persekutuan mereka dibandingkan yang lain. Namun, jika dibandingkan dengan desain tempa yang Si Feng pegang saat ini, desain tempa Glimmer Chestplate bahkan tidak layak disebut. Pimpin satu langkah, lalu pimpin ke setiap langkah lainnya. Ini adalah hukum alam dari dunia game virtual. Setiap persekutuan mengetahui hukum ini. Rahasia dagang. Jangan terlalu memikirkannya. Si Feng menyimpan desain penempaan, jika tidak ada hal lain, maka aku akan pergi. Sangat tidak mungkin bagi Gentle Snow untuk membiarkan orang di depannya, yang memiliki desain penempaan peralatan besi misterius level 10, untuk pergi. Selain itu, untuk mengizinkannya bekerja sama dengan persekutuan kelas 1 lainnya. Jika dia mengizinkan persekutuan kelas 1 lainnya untuk mendapatkannya dan memproduksi peralatan ini secara massal, memperlengkapi setiap anggota elit dengan itu, maka kompetisi untuk ibu kota kerajaan tidak lagi diperlukan. Baiklah, saya setuju. Nyatakan bagaimana kita harus bekerja sama kalau begitu. Salju lembut menggertakkan giginya, menyerah pada Si Feng pada akhirnya. Hehe, tapi aku tidak ingin bekerja sama denganmu lagi. Si Feng berkata dengan nada yang dalam. Anda? Ekspresi Gentle Snow tiba-tiba menjadi dingin. Namun, dengan sangat cepat, dia kembali tenang. Dia tidak lagi memiliki sikap tinggi dan menyendiri, wajahnya menunjukkan senyum tenang saat dia berkata, "Saya minta maaf atas perilaku buruk saya sebelumnya. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mempertimbangkan kembali? Ouroboros kami bersedia membayar 2 kali lipat harga dari persekutuan lain." Si Feng menganggukkan kepalanya, berkata sambil tersenyum, "Baiklah kalau begitu, mengingat kamu begitu tulus." Setelah adegan ini, semua orang berpikir bahwa mereka salah dengar. Dewi Salju yang sangat bangga benar-benar menyerah. Selain itu, dia bahkan meminta maaf atas perilakunya sebelumnya. Seberapa menakutkan api hitam ini? Saat ini, mata Zhao Yueru bersinar saat mereka melihat api hitam dengan kagum. Dia tahu betul betapa bangga dan cerdasnya Gentle Snow. Sejak bertemu dengannya, Zhao Yueru belum pernah melihat orang yang bisa membuat Gentle Snow meminta maaf. "Aku ingin tahu bagaimana kamu ingin bekerja sama?" Snow lembut mengirim tatapan tajam ke arah Zhao Yueru yang mencibir di belakangnya, lalu melihat kembali ke Si Feng dan bertanya. "Ini sangat sederhana. Saya berencana untuk mendirikan organisasi gaya hidup longgar yang disebut Aliansi Horizon dan merekrut semua jenis pemain gaya hidup. Anda hanya perlu membantu saya mengiklankannya dan menyebarkan pengaruhnya, dan saya akan memberikan harga diskon kepada guild Anda. Saya bahkan akan menjual perlengkapan dan perkakas yang tidak tersedia untuk umum," kata Si Feng dengan tidak tergesa-gesa. "Kamu benar-benar ingin mendirikan organisasi seperti itu?" Snow lembut sedikit terkejut. Meskipun dia tidak terlalu memikirkan Si Feng, istilah yang dia nyatakan sangat menarik. Mata Zhao Yueru membelalak kaget. Dia luar biasa menatap Si Feng, merasa dia terlalu gila. Setelah semua orang mendengar Si Feng, mereka semua berpikir bahwa Si Feng hanya memiliki terlalu banyak uang untuk disia-siakan. Dia sebenarnya mencoba mendirikan organisasi semacam itu. Rencana Si Feng benar-benar keterlaluan. Sangat tidak mungkin untuk menyatukan semua pemain Live Style.
Sumber daya keuangan, sumber daya fisik, dan tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan prestasi seperti itu terlalu besar. Setiap guild telah memelihara pemain gaya hidup mereka sendiri. Selain itu, mereka hanya merekrut para elit di antara mereka untuk menghindari pemborosan sumber daya. Itu berarti sisa pemain lifestyle hanyalah karakter mob, dan tidak akan ada efek yang besar jika mereka semua berkumpul bersama. Sumber daya yang dibutuhkan untuk mengasuh para pemain gaya hidup ini bahkan lebih tidak diperlukan lagi. Tidak ada satupun persekutuan di luar sana yang bersedia menanggung harga sebesar itu. Tentu saja, jika berhasil, keuntungannya benar-benar tak terbayangkan. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ketika saatnya tiba, saya secara alami akan memberitahu Anda untuk membantu saya mengiklankan organisasi dan menyebarkan pengaruhnya. Bagaimanapun, Anda semua tidak akan rugi. Tentu saja, saya akan memberi Anda semua remunerasi di muka. 10 desain tempat Glimmer Chest Latte harus cukup bagi persekutuan Anda untuk memelihara beberapa pemalsu. Jika si Feng mengiklankan organisasi itu sendiri, belum lagi berapa banyak waktu yang terbuang, efeknya tidak akan sebesar itu. Dia akan membutuhkan banyak waktu untuk meningkatkan pengaruh organisasi. Namun, lain ceritanya jika Ouroboros yang mengiklankan organisasi tersebut. Mereka praktis bisa menutupi seluruh kerajaan bintang bulan, sangat mempersingkat proses pengumpulan pengaruh. Gentle Snow mempertimbangkan tawaran si Feng. Tidak banyak pekerjaan bagi mereka untuk melakukan periklanan. Mereka juga bisa mendapatkan 10 desain penempaan Glimmer Chest Latte sekarang, memungkinkan mereka untuk memperlebar jarak antara Ouroboros dan persekutuan lainnya. Mereka juga akan dapat memelihara sejumlah besar pemain gaya hidup, menghasilkan lebih banyak koin. Mengenai masalah mendirikan aliansi gaya hidup seperti itu, memelihara pemain gaya hidup dalam jumlah besar berarti itu adalah proses menghabiskan uang secara terus-menerus. Tidak akan lama sebelum rencana seperti itu akan runtuh. Memelihara pemain gaya hidup adalah tugas yang sangat sulit. Jika si Feng tidak memiliki sumber daya dan dukungan keuangan dari persekutuan besar, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan prestasi apapun. Setelah itu, Gentle Snow menandatangani kontrak dengan si Feng, menyatakan bahwa dia bersedia membantu si Feng menyebarkan pengaruh organisasinya ke seluruh kerajaan bintang bulan. Setelah melakukannya, si Feng harus membayarnya dengan 100 keping peralatan besi misterius level 10. Pada saat yang sama, Ouroboros akan dapat membeli perlengkapan dan perkakas dari si Feng dengan harga diskon. Gentle Snow tampak agak senang setelah menerima 10 desain tempat Glimmer Chest Latte. Dia memberikan desain tempat kepada seorang asasin, membiarkan dia membawa desain tempat kembali ke persekutuan. Kemudian, dia melihat ke arah si Feng, mengundangnya, saya melihat bahwa jumlah monster humanoid cukup tinggi di sini. Meskipun level mereka sedikit lebih tinggi, itu adalah tempat yang bagus untuk naik level. Mengapa Anda tidak naik level dengan kami? Itu akan jauh lebih cepat daripada naik level sendiri. Bab 85 Manusia Burung. Undangan Gentle Snow membuat Zhao Yueru dan Xiao Yuer memperhatikan. Kekuatan si Feng pasti hebat. Namun, mereka tidak pernah secara khusus melihatnya beraksi, jadi mereka sangat penasaran dengan kemampuannya. Mereka ingin merasakan kekuatan dari kepala pemalsu kerajaan bintang bulan yang dikabarkan. Benar. Bergabunglah dengan pesta kami, Big Brother Black Flame. Semua anggota parti kami sangat terampil, jadi efisiensi leveling kami akan jauh lebih tinggi, kata Xiao Yuer dari samping. Zhao Yueru mengirim tatapan tajam ke arah Xiao Yuer. Gadis itu benar-benar membuat pernyataan sebelum dia bisa. Xiao Yuer bersembunyi di balik Gentle Snow, dengan manis menjulurkan lidah kecilnya ke arah Zhao Yueru. Zhao Yueru menghentakkan kakinya dengan marah, menyebabkan dadanya melambung tanpa batas. Jika bukan karena Black Flame hadir, dia akan memberi pelajaran pada gadis kecil ini saat ini juga. Meskipun wanita-wanita cantik itu dipenuhi dengan minat pada kekuatan si Feng, dua pemain pria yang tersisa justru meningkatkan semangat juang mereka. Apa yang dimiliki si Feng untuk menarik perhatian ketiga wanita cantik itu? Tiba-tiba, hati persaingan tumbuh dalam diri mereka. Mereka memandang si Feng dengan ekspresi provokatif, tidak percaya bahwa mereka lebih buruk dari si Feng.
Mengenai tatapan provokatif ini, Si Feng tidak memperhatikannya. Dia berkata dengan nada rendah, "Terima kasih atas niat baik Anda, Nona Snow. Namun, saya memiliki quest yang harus saya lakukan di sini, jadi saya tidak bisa naik level dengan semua orang." "Sebuah quest, bukan?" Snow lembut sedikit terkejut. Tempat ini adalah area monster level 8, jadi dia sangat ingin tahu tentang quest yang dimiliki Si Feng ini. Namun, mencoba bertanya tentang rahasia orang lain akan menjadi tidak sopan, jadi dia secara formal berkata, "Kalau begitu, kami tidak akan mengganggumu lagi. Jika Anda butuh bantuan, tanyakan saja. Meskipun kami tidak tahu berapa banyak yang bisa kami bantu, kami akan tetap berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda." Si Feng tersenyum tipis ketika mendengar tawaran Gentle Snow. Tentu saja kabar baik bahwa ada seseorang yang bersedia membantunya. Itu tidak akan menjadi tugas yang mudah memasuki benteng baja Barutia. Pasti akan ada monster di sana, dan butuh waktu lama bagi Si Feng untuk menangani mereka sendiri. Jika ada pihak yang begitu kuat yang membantunya, maka dia akan dapat menghemat banyak waktu. Itu keren. Saya harus pergi ke tempat tertentu. Namun, ada banyak monster di sana, jadi tidak akan mudah bagiku untuk masuk sendirian. Bisakah kalian semua membantuku membersihkan area ini? Si Feng memohon. Awalnya, Gentle Snow masih memikirkan cara untuk memperdalam hubungan antara mereka dan Si Feng. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Si Feng benar-benar akan mengambil inisiatif untuk meminta bantuan mereka. Snow lembut dengan cepat berkata, "Oke, saya akan mengundang Anda ke pesta. Anda yang memimpin." Si Feng menerima undangan itu, bergabung dengan pesta Gentle Snow. Di bawah bimbingan Si Feng, rombongan pemain dengan cepat tiba di wilayah inti Pisces Canyon. Kita akan tiba setelah melewati hutan ini. Namun, jumlah manusia burung di sini sangat tinggi. Mereka semua hidup di pepohonan dan sulit dideteksi, jadi kalian semua harus memperhatikan manusia burung yang turun kapan saja. Jika mereka menangkapmu dengan cakarnya, mereka akan membawamu tinggi-tinggi ke udara, lalu melemparkan kematianmu, Si Feng memberitahu sambil berjalan. Itu hanya sekelompok manusia burung. Apa yang perlu ditakuti? Perhatikan bagaimana kami akan menangani para manusia burung ini, prajurit perisai dari parti itu menepuk dadanya, berbicara dengan nada menghina. Si Feng tidak berbicara lagi, hanya diam-diam menyingkirkan daun pohon yang menghalangi jalannya. Namun, Snow lembut tidak ceroboh. Sebaliknya, dia memerintahkan, "Semuanya, perhatikan udara di atas. Lindungi tabib itu." "Ya." Kedua pemain pria itu langsung berubah serius, tidak berani gegabah. Mereka dengan ketat menjaga sisi Xiao Yuer. Selama Xiao Yuer selamat, dia akan dapat menghidupkan kembali mereka setelah meninggalkan pertempuran. Dengan begitu, EXP dan kemampuan skill yang hilang akan berkurang secara besar-besaran. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian, 4 manusia burung berbulu putih turun dari puncak pohon. Cakar tajam di kedua kaki mereka ditembak jatuh dengan kecepatan yang mengejutkan, seperti seekor elang yang memburu mangsanya, menangkap ranger jantan dalam sekejap. Anggota partai yang tersisa bereaksi dengan cepat, baik menggunakan senjata mereka untuk memblokir cakar atau menghindarinya sepenuhnya. "Singkirkan mereka. Yueru, serang manusia burung yang menangkap lagu kecil. Yuer, tetap di belakang." Snow lembut meneriakkan perintah. Dia menggunakan Whirlwind Slash pada 2 Beadman, namun, kedua manusia burung itu bereaksi sangat cepat, menghindari serangan itu dengan terbang ke udara. Setelah itu, Gentle Snow menggunakan charge, berlari untuk menyelamatkan ranger laki-laki bernama Little Song. Meskipun belati kembar di tangan Little Song terus-menerus membalas, cakar Beadman terlalu keras. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa melepaskan cakar yang mencengkeram bahunya. Meskipun dia ingin menyerang manusia burung secara langsung, posisinya mencegahnya mendaratkan pukulan ke tubuh monster itu. Dia hanya bisa menjuntai tanpa daya, perlahan naik ke udara. Zhao Yueru menggunakan ledakan api pada sayap level 9 Beadman, menyebabkan 53 kerusakan. Api membakar beberapa bulu Beadman, menyebabkan Beadman langsung jatuh dari langit. Salju lembut sudah menunggu di bawah saat manusia burung itu mendarat.
Dia mengarahkan Cleave ke leher Bidman, mengirim Bidman dan mangsanya terbang dengan serangan itu dan menyebabkan 61 kerusakan. Menghadapi manusia burung level 9, Zhao Yueru dan Gentle Snow memberikan damage yang sangat tinggi meskipun perbedaan level 4 level cukup bagus. Bidman yang terluka tampak menyedihkan. Namun, Bidman memiliki total 1000 HP. Hanya jumlah kerusakan ini yang tidak berarti apa-apa. Akan lebih baik lagi setelah mengoleskan ludah pada lukanya. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Gentle Snow dan yang lainnya berurusan dengan pola serangan monster terbang. Mereka tidak mengetahui pola serangan dan teknik pertempuran yang efektif. Meskipun pihak Gentle Snow berhasil menyelamatkan Ranger, mereka masih dirugikan melawan 4 manusia burung yang melayang di langit. Selain Gentle Snow dan Zhao Yueru, yang berhasil memberikan lebih dari 50 kerusakan pada manusia burung, kerusakan yang diberikan oleh penjaga hutan dan prajurit perisai tidak melebihi 20. Namun, itu bukan karena mereka lemah, tetapi karena manusia burung mengenakan armor kulit, pertahanan mereka tidak rendah. Selain penekanan level, kedua pemain laki-laki tidak akan mampu memberikan kerusakan yang signifikan. Apa yang bocah ini coba lakukan? Dia masih belum membantu setelah sekian lama. Dia bahkan menonton dari samping. Apa dia hanya macan kertas? Prajurit perisai tidak bisa berdiri diam dan menonton, mengejek Si Feng dengan nada lembut. Namun, saat prajurit perisai selesai berbicara, Si Feng mengambil tindakan. Dengan lompatan tiba-tiba, Si Feng melompat melewati pepohonan, tiba di puncak pohon. Sekarang agility Si Feng telah mencapai 40 poin. Selain mengaktifkan keterampilan tersembunyi, langkah terbang, dia mampu melompati puncak pohon dengan mudah seperti ahli seni bela diri. Pedangnya kemudian mendarat di manusia burung yang terbang di udara, satu demi satu. Setiap tebasan dari pedang Si Feng menyebabkan 160 kerusakan, setidaknya 3 kali lipat dari jumlah yang diberikan Gentle Snow dan yang lainnya. Ini menyebabkan Shield Warrior dan Ranger segera menutup mulut mereka. Xiao Yuer menyaksikan Si Feng melompati hutan dengan wajah penuh kekaguman, kedua matanya bersinar terang. Zhao Yueru juga sedikit terpikat. Black Flame jelas tidak seperti orang yang beruntung. Hanya salju lembut yang tetap sangat tenang. Namun, cara bertarung Si Feng benar-benar memberinya pencerahan. Dia merasa bahwa cara bertarungnya sebelumnya tidak fleksibel, tidak dapat mengakomodasi situasi yang berbeda. Namun, dia tidak bisa disalahkan untuk ini. Game realitas virtual sebelumnya yang tersedia tidak memiliki gaya bertarung yang fleksibel. Tidak mudah baginya untuk berubah dalam waktu sesingkat itu. Sesaat kemudian, 4 dari manusia burung yang melayang itu tewas. Tubuh mereka jatuh dengan keras ke tanah, menjatuhkan beberapa koin tembaga dan beberapa bulu ringan. Ayo pergi. Si Feng menyarungkan sepasang pedangnya setelah mendarat di tanah. Dia kemudian berjalan ke arah tujuannya. Kakak Black Flame, jangan berjalan terlalu cepat. Ajari aku cara bertarung juga, oke? Xiao Yuer dengan penuh semangat mengejar Si Feng, memeluk lengan Si Feng dan mengguncangnya. Ini adalah teknik untuk melee jobs. Kamu tidak perlu mempelajarinya sebagai seorang klerik. Si Feng tidak berpikir bahwa Xiao Yuer akan begitu santai dan tidak terkendali. Dia benar-benar berbeda dari orang yang terkenal beberapa tahun kemudian. Kamu gadis kecil. Sebentar saja dan Anda sudah membuat masalah. Bukankah Big Brother Black Flame sudah mengatakannya? Kamu tidak cocok untuk itu. Zhao Yueru menarik Xiao Yuer pergi, terengah-engah karena marah. Tanpa sadar, cara dia menyebut Si Feng juga telah berubah, tiba-tiba menjadi jauh lebih intim.